Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. So per hari ini saya bakalan mengupdate pergerakan Ethereum yang dimana per hari ini kita sangat antusias ya melihat harga Ethereum yang pumping cukup signifikan dan masih sesuai dengan skenario yang saya buat. Tapi sebelum masuk ke sana, saya bakalan mengupdate updatean terlebih dahulu dari market crypto per hari ini atau market cap per hari ini, yang dimana market cap per hari ini berada di kisaran 849,11 billion dolar, yang dimana mengalami kenaikan sekitaran 3,5 persenan untuk per hari ini. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari posisi top 10 cryptocurrency per hari ini cukup lumayan signifikan, dan per hari ini dipimpin oleh Cardano teman-temannya, yang dimana per hari ini Cardano mengalami kenaikan sekitaran 18,88 persenan. Ini luar biasa kenaikannya, lumayan cukup banyak ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi Matic mengalami kenaikan sekitaran 6%, untuk Dogecoin mengalami kenaikan sekitaran 4%, untuk XRP mengalami kenaikan sekitaran 3%, untuk BNB mengalami kenaikan 6%, untuk Ethereum mengalami kenaikan 3%, dan untuk Bitcoin mengalami kenaikan sekitaran 1,59 persenan. Jadi untuk per hari ini market cryptocurrency cukup lumayan menghijau teman-teman ya. Awal hari ya atau awal minggu hari Senin ini cukup lumayan bagus. Dan kita langsung masuk ke updatean Ethereum untuk per hari ini. Yap. Untuk per hari ini kalau misalnya kita ngelihat si posisi market harga atau harga Ethereum ya, si posisinya sudah lumayan cukup pumping signifikan, yang dimana kalau misalnya kita ngelihat bahwasanya si posisi market itu sudah berhasil break posisi area internal high yang ada di sini ya. Berarti ketika ada breakout ya atau ada penembusan posisi area internal high, berarti menandakan bahwasanya Ethereum ini mengalami pumping yang cukup lumayan signifikan ya, yang dimana berarti akan mengejar posisi titik lebih tinggi lagi, yang dimana posisi titik lebih tingginya sekarang itu berada di kisaran 1353an, yang dimana kalau misalnya kita ambil juga posisi area range ini itu adalah posisi area range yang dimana di sebelumnya ini menjadi posisi area kritikal atau area posisi paling kuat untuk Ethereum teman-teman. Nah per hari ini pun berarti ketika si posisinya mulai akan kembali lagi ke posisi area range ini bisa disebutkan sebagai area kontrol supply-nya di Ethereum teman-teman ya. Tapi apakah posisi market Ethereum ini bisa menyentuh harga kisaran 1357-an ya, 1350-an? Apakah si posisinya mampu untuk break atau menyentuh harga itu lagi? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat si posisinya itu kan di sini ada posisi area candle konstitusi, yang dimana ada posisi area di posisi 1350-an ini adalah posisi area awal pertamanya Ethereum terreject dengan sangat signifikan. Nah, berarti ketika si posisinya mampu mulai kembali lagi ke posisi area range ini, ada kala posisi market itu biasanya tertahan terlebih dahulu, atau yang biasa disebut oleh saya ini adalah posisi area order block sell teman-teman ya. Jadi para whale ini menandai open posisi short mereka itu di posisi area range ini ya, di posisi area range ini. Nah berarti sekarang ini menjadi posisi area apa? Area yang harus kita lihat kejadian untuk Ethereum selanjutnya. Takutnya si posisinya malah terrejection di posisi area kisaran 1324-an sampai 1330-an seperti itu. Nah berarti kalau misalkan nanti si posisinya itu terrejection, ada kemungkinan posisinya menyentuh atau si posisinya itu mencoba testing terlebih dahulu ke posisi area supply, menyentuh dulu atau retesting terlebih dahulu ke posisi area di main zone di time frame 15 menit. Karena di posisi ini pun ada banyak sekali meninggalkan fair value gap atau FVG ya. Di sini liquidity terbentuk, dan di sini juga
ada liquidity terbentuk. Nah, berarti untuk sekarang ya, dibanding kita mengambil posisi long di posisi area range ini, alangkah baiknya kita menunggu terlebih dahulu. Posisi yang lebih baik untuk Ethereum, dia turun terlebih dahulu ke posisi area range 1268. Ketika nanti si posisinya mulai kembali ke area posisi range ini kan posisi area demand time frame 15 menit, kita lihat progresnya apakah dia bisa mantul signifikan sehingga membuat yang namanya setup double bottom di posisi area range ini, baru kita bisa mengambil posisi long setidaknya sampai ke 1350-an ya. Tapi kalau misalkan si posisinya nanti sekiranya si posisinya dia turun langsung pumping signifikan ya, berarti di posisi ini pun bisa menjadi posisi area pengambilan posisi long untuk saya gitu. Atau enggak nanti si posisinya apakah nanti di sini dikasih setup kayak semacam pola bullish flag ya, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan nanti si posisinya dikasih dikasih setapan seperti bullish flag seperti ini, berarti ya tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya setupnya seperti ini, saya akan mempertimbangkan untuk mengambil posisi long di posisi area range ini, seperti itu. Jadi untuk sekarang kita tidak boleh terlalu terburu-buru ketika posisi market seperti ini ya, karena takutnya nanti kesannya teman-teman jadi ke FOMO gitu ya. Jadi mendingan kita menunggu terlebih dahulu setapan yang bagus selanjutnya untuk Ethereum atau untuk kita mengambil posisi long di market Ethereum. Jadi untuk outlook Ethereum per hari ini mungkin itu teman-teman ya. Dan kita akan mencoba untuk melihat dari posisi Bitcoin dominance ya, karena ini adalah posisi yang memang cukup berlawanan dengan altcoin ya. Ketika ada penurunan dari Bitcoin dominance yang cukup signifikan, berarti akan ada pumping yang signifikan juga dari altcoin, seperti itu. Dan per hari ini pun si posisi market itu sudah berhasil break dari posisi area apa? Si posisinya sudah berhasil break dari posisi area 41,54%, yang dimana di sini itu sudah sesuai dengan posisi area strategi saya ya, atau outlook di Bitcoin dominance teman-teman ya. Di posisi ini kan saya sudah membuat outlook untuk Bitcoin dominance, yang dimana si posisinya benar ya, dia berhasil terrejection di posisi area 41,78%, karena di posisi area ini pernah menjadi posisi area support yang paling kuat dan ternyata sekarang menjadi posisi area flip di Bitcoin dominance. Ternyata si posisinya terrejection dan turun signifikan teman-teman ya. Nah, berarti sekarang ada acuan untuk saya ya melihat kendali posisi Bitcoin dominance, yang dimana posisi ini ya, atau posisi yang sekarang itu bisa menjadi atau bisa disebut sebagai posisi area demand H4 nya untuk Bitcoin dominance, karena di posisi ini pun si posisinya bisa disebut menjadi posisi area flip ya. Ini kan kita bisa ngelihat barang-barang dia terrejection sekali di sini, dua kali, dan akhirnya dia pumping signifikan, yang dimana berarti ketika dia mulai kembali ke posisi titik sekarang, berarti si posisinya akan ada pumping terlebih dahulu. Setidaknya dia mengambil liquidity atau ya karena di posisi ini ada fair value gap ya, setidaknya si posisinya itu dia pumping terlebih dahulu ke kisaran 41,46%-an ya. Dia pumping terlebih dahulu ke posisi area range ini. Kalau misalnya sekiranya dia terrejection, berarti dia akan turun signifikan ya ke area mana? Ke area kisaran 40,60%-an, karena di posisi ini pun bisa disebut sebagai area posisi demand terkuatnya. Jadi untuk teman-teman, kita harus berhati-hati ya ketika kita mendapatkan posisi market yang seperti ini ya, yang cukup signifikan. Jadi kita juga mendingan wait and see terlebih dahulu, takutnya nanti kesannya jadi lebih ke FOMO. Jadi seperti itu teman-teman untuk updatean Bitcoin, untuk updatean Ethereum, untuk updatean Ethereum per hari ini. Semoga membantu dan semoga menjadi outlook untuk teman-teman.